Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi, yaitu energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Ya, contohnya ada pedagang bakso yang memanfaatkan gas LPG untuk memasak bakso. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Berikut ini gambar peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang menunjukkan perubahan energi. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar yang pertama, ada seorang anak yang sedang bermain layangan. Sumber energi yang digunakan adalah energi angin. Nah, perubahan energi yang terjadi adalah energi angin menjadi energi gerak. Gambar yang kedua, ada sebuah setrika listrik yang sedang digunakan. Sumber energi yang digunakan adalah listrik. Perubahan energinya itu energi listrik menjadi energi panas. Gambar yang ketiga yaitu ada seorang petani garam. Sumber energi yang digunakan adalah energi panas. Perubahan energinya yaitu energi panas menjadi energi kimia. Gambar yang keempat, ada gambar blender yang sedang digunakan. Nah, sumber energi yang digunakan yaitu listrik. Perubahan energinya, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya adalah bisa kalian perhatikan gambar sebuah kincir angin. Energinya yaitu energi gerak, angin menggerakkan kincir sehingga menghasilkan listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga angin ini adalah contoh pemanfaatan perubahan energi ya dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, dan perikanan. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam ini memiliki jumlah terbatas. Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya ya, sumber daya alam bukan logam. Ada aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Terus ada lagi sumber daya alam yang berupa logam. Emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Terus ada juga sumber daya alam industri. Contohnya adalah berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, iodium, asbes, dan gipsum. Nah, berikut ini adalah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, hasil pertanian, contohnya ada padi, kedelai, jagung, ketela. Hasil perkebunan, contohnya ada tebu, teh, karet, dan tembakau. Hasil perikanan, contohnya ada ikan lele, ikan gurame, ikan tuna, dan ikan patin. Hasil hutan, contohnya ada kayu jati, kayu alba, bambu, dan rotan. Nah, hasil peternakan, contohnya itu ada daging, telur, madu, dan susu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, perhatikan peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Berikut ini adalah peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Ya, bisa kalian perhatikan, masing-masing daerah di Indonesia itu menghasilkan barang-barang tambang yang berbeda. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng.
margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.